Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada kisah seorang pemuda yang lahir dari keluarga peternak di Amerika. Dia kebetulan sekolah Alkitab dan direktur sekolah Alkitabnya berpendapat bahwa dia seorang yang tidak pintar, dia seorang yang bodoh. Dia hanya akan mampu menjadi seorang pendeta miskin di desa dan kemampuannya hanya 8 menit lamanya berkhotbah karena dia dianggap bodoh. Dan tunangannya juga memutuskan hubungan dengan pemuda ini karena dianggap tidak memiliki masa depan yang jelas karena dianggap bodoh. Hancur hati pemuda ini. Tapi dalam kehancuran hatinya dan dari penghinaan yang dia terima, dia tidak menjadi patah arang. Dia meneguhkan ketaatannya dan keimanannya kepada Tuhan setiap hari dan setiap hari. Kemudian dia mulai belajar berkhotbah dengan mengayuh perahu ke suatu pulau. Dia mulai berkhotbah kepada tunggul-tunggul pohon dan kepada burung-burung dan makhluk hidup yang ada di sekitaran tempat dia mengayuh perahu itu. Setiap hari dia melakukan pelatihan ini dan sambil terus menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, meneguhkan keimanannya kepada Tuhan, terus menerus dalam kesetiaan tanpa henti. Dan apa yang terjadi? Tuhan mulai memakai pemuda ini dengan luar biasa. Mulai berkhotbah di gereja-gereja, berkhotbah di KKR. Dia menulis buku sampai ke belahan dunia, melintasi belahan dunia, buku-buku yang dia tulis. Dan sampai akhir hidupnya di umur 90 tahun, pemuda ini telah berkhotbah kepada kurang lebih 215 juta orang. Siapakah dia? Yang dulunya dianggap bodoh, dianggap hina. Tapi karena dia meneguhkan keimanannya dan keyakinannya kepada Tuhan, Tuhan memakainya dengan luar biasa. Dia adalah Billy Graham, salah satu pengkhotbah yang luar biasa di dunia ini. Jadi jangan pernah berkecil hati ketika kita dianggap bodoh, termasuk ketika kita dianggap orang jelek. Tapi berserah dirilah kepada Tuhan. Serahkan segala kelemahan termasuk kalau ada kejelekan kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan. Biarkan tangan Tuhan merubah kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita. Karena kuasanya sungguh maha besar, mampu merubah yang tak bernilai menjadi bernilai. Asalkan kita mau meneguhkan keyakinan dan keimanan kita kepadanya. Dan kita boleh melihat bahwa Tuhan memakai orang-orang yang dianggap bodoh menurut dunia ini menjadi orang-orang hebat seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa, jangan pernah sakit hati, dan jangan pernah berencana untuk balas dendam atas setiap penghinaan yang kita terima sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol bagaimana orang berkata, berucap, berpendapat, melakukan apa yang dia kehendaki pada kehidupan kita, memperlakukan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi kita punya kuasa untuk mengontrol diri kita supaya kita tidak menjadi kalah dan menjadi patah semangat dengan pendapat orang yang mengecilkan hidup kita. Tapi mari kita pakai setiap penghinaan dan hal yang sama dengan ini untuk menjadi bahan bakar bagi kita, untuk meneguhkan keimanan kita kepada Tuhan terus menerus dalam kesetiaan, terus menerus sampai titik finish kehidupan kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Kalau kita telah menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan di dunia ini, tetaplah rendah hati, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang menjadi seperti lupa kacang akan kulitnya. Karena banyak orang
ketika Tuhan telah mengangkatnya dan dia telah berada di tempat yang tinggi, dia menjadi lupa kepada Tuhan. Jangan. Biarlah kita terus meneguhkan keimanan kita secara terus-menerus kepada Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang dirancangkan Tuhan kepada kita, tapi rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera. Raihlah itu, dan itu berlaku bagi setiap orang. Teguhkan keimanan kita terus-menerus setiap hari kepada Tuhan, setiap hari. Jadikan Tuhan menjadi yang paling utama, paling penting dalam hidup kita, karena dialah pengendali seluruh dunia ini dan seluruh kehidupan di dunia ini. Apapun bisa dirubah Tuhan menjadi bernilai dan menjadi besar di dunia ini, asalkan kita mau berdiri di atas tangan Tuhan dan kita tunduk taat pada arahan Tuhan melalui keimanan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjauhi segala larangan-larangannya dan mematuhi segala perintah-perintahnya.